Hai teman-teman Binusian, selamat datang kembali di podcast Ikatan Alumni Magister Akuntansi Binus University. Bersama saya, hostnya pada episode kali ini, saya adalah Sari, Wakil Ketua Ikatan Alumni Maksi Binus. Pada episode pertama, kita sudah menghadirkan narasumber atau pembicaranya adalah Bapak Ilham Gemawibowo selaku Ketua IK Maksi Binus. Beliau adalah VP Regional Bank BRI. Podcast ini merupakan tempat kita berbagi cerita, inspirasi, pengalaman dari para alumni hebat. Dan pada edisi kedua ini sudah hadir narasumber yang berbeda, sama juga dari alumni Maksi Binus, yaitu Bapak Haji Zaidan Zauhari, cukup panjang gelarnya ya, SE, SH, MAK, AK, CE, BKP, CPA, CPI, ASEAN, ASEA. Selamat datang Pak Zaidan, apa kabar Pak? Baik Mbak, makasih. Terima kasih ya Pak sudah datang ke podcast Maksi. Kebetulan Pak Zaidan ini tinggalnya di Samarinda ya Pak. Ya. Jadi khusus terbang ke Jakarta demi podcast IK Maksi. Betul. Luar biasa. Sebelumnya juga yang edisi pertama Pak Ilham juga jauh Pak dari Palembang. Jadi iya. terbang ke Jakarta demi IK Maksi. Siap. Ya, Pak Zaidan, kita coba mengingat-ingat kembali pengalaman sebelumnya ya. Gimana sih Boleh. Pak awal Bapak bisa memilih Binus untuk kuliah Maksi, terus gimana perjalanan kuliahnya sampai akhirnya lulus? Oke. Sebelumnya saya makasih Mbak ya udah diundang di podcast Maksi Binus. Ini saya juga mau jelasin awal saya kenal Binus itu saya itu angkatan COVID ya tahun 2020. Di situ saya karena kita nggak banyak kegiatan, saya pikir kayaknya saya harus kuliah deh gitu kan, ngambil S2. Nah, ada beberapa kampus yang saya pilih gitu. Ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, juga ada Binus gitu loh. Cuman Binus ini yang marketingnya oke nih, jadi respon banget, terus ada kemudahan, ditanya oke, pembayaran juga nggak sulit gitu. Sedangkan yang lain ada ujian masuk, ujiannya harus di wilayah tersebut, sedangkan kita itu kan waktu COVID ada pembatasan ya Mbak ya. Jadi kita nggak bebas tuh, mau kemana aja tuh harus tes PCR dan segala macamnya lah, agak repot dan agak bahaya gitu ya Bu ya. Jadi Binus memberikan kemudahan itu, akhirnya saya diterima di Binus. Walaupun Bu Rindang sempat kaget juga, Bapak ini mau cari apa di Binus gitu. Saya bilang saya mau cari experience yang beda Bu, karena saya lihat kurikulum Binus ini beda banget sama yang ada yang di Jakarta, yang saya pilih ada 2 kampus, di Surabaya 1 sama di Jogja 1 gitu. Itu kurikulumnya beda banget gitu. Beda pengertiannya gimana Pak bedanya? Binus menghadirkan sudut pandang lain dari akuntansi. Kita ngelihat akuntansi biasanya hanya sekedar debat kredit, sekedar pelaporan keuangan. Ini enggak. Jadi selama saya kuliah ngomongin laporan keuangan dari perspektif yang berbeda gitu. Ngomongin soal fraud, kita cuma tahu fraud itu ada penyalahgunaan aset, penyelewengan segala macam. Tapi ternyata fraud itu bisa dimulai dari berita bohong gitu loh. Sehingga orang berinvestasi ke dia, menghasilkan banyak uang segala macam. Nah, nggak taunya investasi yang nggak kembali, perusahaannya bangkrut. Nah, itu udah masuk kategori fraud gitu. Nah, ini fenomena ini yang nggak ada, dan kebanyakan kan cuma dikasih teori ya Mbak ya. Ini kita nonton film 2 jam sama Pak Gatot yang jadi profesor sekarang gitu, Prof Gatot gitu. Jadi kita di situ kita bisa lihat, oh ternyata begini ya gitu. Ternyata kuliah fraud menarik ya? Menarik banget akhirnya. Seru ya? Iya, kita nonton gitu kan, 2 jam itu kita nonton, oh ternyata begini, dan kita suruh jelaskan fraudnya di mana gitu kan. Masalahnya di mana? Film apa yang ditonton waktu itu? Nah itu saya agak lupa, intinya dia itu kayak event organizer, ingin bikin party, ingin bikin pesta di sebuah pulau. Itu brandingnya luar biasa, artis semua datang segala macam. Pokoknya udah kayak paradise lah gitu dibikinnya sama dia. Pas hari H ternyata yang dijanjikan nggak ada. Sedangkan orang sudah bayar tiketnya, banyaknya minta ampun. Artis segala macam, artis Hollywood, penyanyi segala macam udah pada datang. Pesawat aja sampai habis full book gitu loh untuk ke pulau tersebut. Pas hari H ternyata nggak terjadi gitu pestanya. Nah, orang ini kabur. Nah itulah fraud terjadi gitu. Kan kadang-kadang kita cuma tahu ada penyalahan laporan keuangan segala macam. Ternyata hal itu juga termasuk kategori fraud gitu. Belum lagi ada yang saya lupa ya nama profnya ya. Jadi dia mengundang
praktisi dan juga seorang akuntan dari perusahaan TBK yang dimana dia nggak di belakang meja nggak taunya. Bukan berarti dia nggak melaksanakan ilmu akuntansi, dia melaksanakan. Cuman dia cerita bahwa saya kan di perusahaan sawit. Bagaimana akuntansi bisa menciptakan solusi efisiensi, efektivitas dalam produksi sawit gitu. Masa sih Pak kayak gitu? Iya, jadi kita dikasih lihat tuh, dia ada foto-fotonya apa yang saya lakukan gitu, apa research saya gitu. Habis kemudian akhirnya dia menyarankan ke perusahaan bikin mobil yang kayak mobil pemadam gitu Mbak. Yang tadinya butuh metik itu 15 menit, sekarang cukup 1-2 menit gitu. Dan lebih efisien dan produksi meningkat. Pakai bantuan gitu. teknologi ya? Iya, itu hebatnya di situ. Dia mobilnya tuh ya kayak mobil pemadam bisa naik sehat. Jadi motornya lebih enak gitu loh. Jadi yang ke atas tuh pekerjanya tinggal melalui tangga itu gitu Mas? Iya, dan dianterin ke atas gitu. Jadi nggak perlu manjang manual ya? Iya, dan mobilnya itu kecil, mobil kecil aja gitu. Tapi kerjanya jadi cepat. Ini berapa menit bisa geser. Dan juga nggak banyak ambil tenaga, biaya, waktu segala macam. Nah, di situ dia mau jelasin bahwa akuntansi itu atau akuntan itu bukan hanya sekedar hitung angka, hitung uang segala macam, tapi bisa memberikan solusi. Dan itulah akuntansi di masa depan. Punya Itulah value lebih. Iya, itulah BINUS yang beda ya itu saya bilang. Karena selama ini kita cuma diajarin sebagai penyaji laporan keuangan, penyusun laporan keuangan. Tapi ini enggak gitu. Jadi udah berkembang gitu loh. Itu yang membuat BINUS jadi beda menurut saya, dan akhirnya saya ambil BINUS. Jadi alasannya karena melihat kurikulumnya tuh beda, update ya Pak dengan perkembangan dunia global gitu ya? Iya, malahan saya baru tahu itu ada namanya agile itu di BINUS gitu. Kata agile itu? Iya, agile ini dalam artian apa gitu kan? Agile kan dia kan lincah gitu ya, agile gitu. Nah kita tahunya kan cuma SWOT aja tuh, bertahun-tahun gitu cuma tahunya SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat gitu. Nah ini kita baru tahu ada agile gitu. Dan BINUS itu adaptif banget gitu. Yang orang penerimaan setahun cuman sekali atau 2 kali, dia bisa per 2 bulan atau 3 bulan penerimaan. Dia bisa susun jadwalnya, susun kapan lulusnya, pembimbingnya diatur dengan sedemikian rupa. Itulah hebatnya gitu loh. Makanya saya waktu itu prediksi ini nggak lama bisa masuk 10 besar atau mungkin 5 besar, nggak jauh nih. Gitu loh. Sekarang alhamdulillah sudah. Iya. Gitu. Ranking terbaru THE masuk nomor 2. Iya. Makanya saya kalau ditanya lulusan mana, saya biru lagi ungu Pak gitu. Ungu gitu. Apa tuh BINUS Pak gitu. Jaketnya tapi marun. Iya. Berarti Bapak kuliahnya full online karena di Samarinda. Waktu itu ya full online karena memang kita pembatasan banget gitu. Dan selain universitas terbuka ya. Sorry nih Bu, ngomong merek nih ya. Hanya BINUS katanya yang boleh gitu online. Saat itu yang lain nggak bisa atau nggak boleh gitu. Itulah hebatnya. Gimana Pak ketika BINUS online ini kan berarti semuanya serba online. Infrastruktur IT-nya mendukung. Tes seperti LMS. Nah ini hebatnya dia cerita dulu itu. Jadi tuh dosen cerita gitu. Kita nanti online pakai Zoom gitu loh. Ada yang nanya kenapa nggak pakai Google Meet? Ini sebelum kita milih Zoom kita udah nguji gitu. Diceritain sama dia pengujiannya begini hasilnya. Ternyata dalam kondisi jaringan yang nggak stabil, Zoom tetap bisa stabil gitu. Akhirnya saya pilih Zoom gitu. Dan saya bilang ya inilah kampus by riset gitu loh ya, bukan by ini lo katanya bagus gitu, harganya mahalnya segala macam. Itulah hebatnya. Dia bilang oke lah gitu, ya kan gak diraguin lah, nodap lah gitu ya kan. Sekarang Bapak kegiatannya sebagai managing partner di KAP Bapak sendiri ya, KAP Zaidan Jauhari. Ya. Nah, mengenai peran Bapak ini Pak sebagai managing partner sendiri, gimana Pak kegiatannya? Jasanya apa yang diberikan, Bapak bagaimana aktivitasnya? Jadi saya jadi partner itu berbarengan saya lulus S2 Maksi sama S1 Hukum di Samarinda. Jadi itu beda 1 bulan untuk periode yang sama mempelajari 3. Iya. Gitu. Maksi, sarjana hukum, sama sertifikasi akuntan publik CPA. Luar biasa. Gitu. Jadi di CPA ini makin luas lagi yang dikerjakan gitu. Karena hampir seluruh jenis jasa di bidang akuntansi, audit, pajak itu bisa dilakukan oleh certified public accountant atau akuntan
Makanya di sini saya juga memotivasi nih anak-anak BINUS yang S1 akuntansi atau S2 akuntansi, ayo bisa ikut ujian CPA karena ini barang langka. Di tempat saya Kalimantan Timur itu cuman ada 5 orang kalau nggak salah. CPA. CPA yang sign ya. Yang Ada sign. CPA non sign, ada CPA sign gitu. Hanya 5 orang. Kalimantan Utara kosong. Papua itu yang Papua Jayapura ya. Itu cuma 1. Tapi Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan itu nggak ada. Maluku juga cuma 1 di Padahal Ternate. permintaan tinggi ya pasti. Bayangin aja kita jumlah wajib pajak yang wajib untuk diaudit itu ratusan ribu, Ratusan sampai ribu. jutaan mungkin. Nah, sekarang jumlah akuntan publik yang terdaftar itu cuma 1.600 sampai 1.700 yang bisa sign. Jadi potensinya satu akuntan publik bisa sekian banyak Sekuat-kuatnya. kuat-kuatnya ya Pak, sama masih kuat. Iya, ayo, jadi pasarnya wow banget terus. gitu. Banget. Apalagi Bayangin, di Kalimantan ya. iya bayangin kayak hutan yang luas, kamu cuma pakai punya pacul gitu. Jadi nggak usah berantem, nggak usah ribut. Jadi pasti kebagian semua. Iya pasti kebagian gitu. Pasti ya cukup aja lah gitu. Tinggal gimana kita bisa menjaga integritas, independensi gitu. Ya. Jadi memang sekarang saya selain managing partner juga sebagai akuntan publik, sebagai akuntan, konsultan pajak, kuasa hukum pengadilan pajak, baru disumpah juga jadi lawyer. Oh, jadi lawyer juga. Berarti Iya. punya kantor yang berbeda. Antara satu Kantornya beda. satu law firm. Kantornya beda. Law firm ini saya masih gabung ke orang. Saya gabung ke Jadi orang. managing partnernya juga. Enggak, saya sebagai ke masalah teksnya aja pajak. Masalah teks. Jadi ke hukum pajak, tax law, ya kan dia pasti nanya saya. Gitu loh. Hukum pajak bagaimana nih tentang PPH, PPN gitu atau PPH badan gitu. Bagaimana cara hitungnya, ada kasus segala macam udah ke saya. Gitu. Kalau untuk akuntan ada kantor sendiri, akuntan publik kantor sendiri, konsultan pajak juga kantor sendiri. Oh, yang konsultan pajak itu nggak jadi satu kan? Biasanya satu KAP, jasanya banyak tuh, ada pajak, terkait laporan keuangan, accounting. Kalau untuk KP boleh semuanya. Boleh semua. Nah, cuman sebelum saya jadi KP saya udah dapat itu dulu, Mbak. Ya kan? Cuman di Kementerian Keuangan itu nggak boleh kantornya di satu gedung yang sama gitu. Makanya nanti kalau browsing di saya ada beberapa alamat gitu. Memang ya yang ini untuk akuntan publik, yang ini untuk konsultan pajak, yang ini untuk akuntan gitu loh. Selain 2 pekerjaan profesional, ada ikut aktif di organisasi Pak? Organisasi asosiasi atau semacamnya? Ya, saya sebelumnya ada di Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Kalimantan Timur, terus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Samarinda. Nah, yang masih aktif di ini HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Saya ketua bidang 2 perbankan, perpajakan, dan keuangan. Jadi kita bahasnya tentang ya masalah keuangan, pajak, financing segala macam gitu loh. Nah, HIPMI ini juga membuat jaringan juga nih untuk saya sebagai akuntan publik mengenal para pengusaha-pengusaha muda yang ada di Kalimantan Timur. Karena saya HIPMI-nya Kalimantan Timur gitu loh. Dan HIPMI ini networkingnya dari Sabang sampai Merauke ada. Ada HIPMI cabang Aceh sampai cabang Papua. Nah, mantan-mantan ketua umum HIPMI itu ya banyak yang jadi menteri gitu loh. Nah, ini sebagai network. Bentar lagi kita Bapak lah. ya. Amin. Kita senang kalau ada Gitu. BINUS yang jadi menteri nih. Nah, BINUS juga banyak kok lulusan BINUS ini yang apa ya eksis di dunia politik, organisasi juga banyak kok gitu. Makanya di akuntan publik juga banyak banget Mbak. Jadi kalau kami tuh di akuntan publik, kamu lulusan mana? BINUS pasti kita terima. Kalau Jadi namanya bagus ya Pak ya? iya, rate-nya misalnya 1 sampai 10 ya. Itu nilai 9 lah gitu. Gitu. Karena kita udah tahu di BINUS tuh diajarinnya gimana sih gitu. Pas keluar udah nggak terlalu repot kita ngajarinnya gitu loh. Saya udah nanya ke teman-teman saya yang akuntan publik di Jakarta juga sama jawabannya. Makanya anak-anak di luar sana kalau masih milih kampus ya jangan ragu lah pilih BINUS gitu. Iya, jadi sebagai managing partner dan profesi lainnya, hal apa sih Pak yang menjadi tantangan dan pengalaman yang menarik selama menjalani profesi, berbagai macam profesi tadi? Pertama sih ya kita harus sungguh-sungguh ya di awal gitu. Karena saya ini kalau ada kesempatan saya ambil gitu. Kalau kita nggak sungguh-sungguh kita nggak bakal selesai gitu.
Terus memang niat yang lurus, sungguh-sungguh, integritas kita juga harus dijaga. Karena kita profesional, banyak sekali gangguan-gangguan baik dari dalam maupun dari luar terhadap integritas kita gitu loh Mbak. Tapi kalau ditanyain Pak, pengalamannya banyak banget nih, ada di bidang A, bidang B, bidang C gitu. Karena kesempatan tadi gitu, di Kalimantan Timur atau di Kalimantan deh, itu jarang banget Mbak gitu loh. Konsultan pajak juga terbatas, akuntan publik terbatas gitu. Dan mereka sebenarnya lebih senang kalau ada profesi itu atau profesional itu di bidang itu di sana gitu loh. Dia bisa nanya segala macam gitu. Karena selama ini kan dari Surabaya, Jakarta, Jogja, Bandung gitu loh. Jadi maunya kalau bisa yang dari Kalimantan. Di Kalimantan Tengah aja cuma satu setahu saya akuntan publiknya. Jadi memang langka gitu loh. Jadi buat anak-anak yang di luar sana yang dengerin podcast ini, ayo ikut ujian akuntan publik gitu loh. Pangsa pasarnya amat sangat luas gitu. Dulu saya diajarin sama pengajar saya yang di CPA, Pak, jadi akuntan publik itu enak gak sih? Enggak enak kata dia. Enggak enak. Ya, enggak enak kalau enggak lulus, kalau lulus enak banget gitu. Jadi enggak enak tapi enak banget ya. Iya. Enggak enak tapi enak banget kalau lulus kata dia. Nah, dari mahasiswa sendiri Pak, kan pasti perlu regenerasi gitu ya. Untuk dari mahasiswa akuntansi sekarang trennya gimana nih terhadap minat belajar akuntansi kemudian berkecimpung menjadi auditor atau mungkin konsultan pajak? Oke, ini karena perubahan zaman ya. Sekarang zamannya Gen Z ya. Nah, Gen Z ini memang agak berbeda nih. Dia nggak terlalu suka yang keteraturan, yang monoton, yang harus di dalam ruangan gitu. Nah, makanya saya selalu bilang bahwa kalau ada staf saya yang Gen Z, saya sering setiap bulan tuh yuk kita jalan keluar yuk gitu. Atau yang tugas-tugas luar kita ajak dia gitu ya kan. Dia kalau jalan dia seneng dia gitu. Dia ada hal yang baru gitu kan. Jadi sembari bekerja dia juga sembari bisa jalan-jalan, bisa lihat tamasya, bisa berenang di situ gitu loh. Nah itu siasat kita biar Gen Z ini biar bisa betah gitu kan di tempat kita. Memang jujur untuk Gen Z ini agak sulit Ibu ya. Saya juga ngalami agak kesulitan memahami mereka karena udah beda zamannya banget gitu. Yang bagi mereka udah waktunya jam segini pulang ya mereka pulang gitu. Jangan kalau kita pulang sebelum padam gitu kayak padam, pulang sebelum selesai. Selisih 0,1 udah waduh tumpah darah nih kita nih harus cari gitu loh. Nah, kalau sekarang nggak agak beda ya gitu. Tapi hebatnya mereka punya inovasi-inovasi yang berbeda gitu. Contohnya nih ya. Waktu itu saya nggak begitu paham soal branding, soal bagaimana kita buat konten gitu Bu ya. Nah ternyata mereka bisa bikin konten tuh di Instagram segala macam. Konten tentang life as an auditor? Iya gitu lah, kehidupan sebagai auditor, kehidupan sebagai konsultan pajak gitu segala macam. Diupload di akun masing-masing? Di-upload di akun kantor gitu kan. Nah Gen Z ini malah seneng dia gitu kan. Tersalurkan ya. Iya tersalurkan bikin begini. Walaupun saya joget-joget ini ngapain gitu. Beda zaman gitu kan. Gitu. Tapi happy-happy aja. Dalam artian yang penting mereka happy. Dan mereka punya cara-cara tersendiri untuk bisa menyelesaikan pekerjaan yang udah diberikan tanggung jawab kepada mereka. Kesulitannya nanti masalah komunikasi aja. Ada beberapa bahasa mereka yang memang beda dengan zaman kita, sama klien kita juga beda gitu. Makanya saya kasih tahu ke mereka lebih banyak untuk ngobrol atau telepon dengan klien atau sesama yang lebih tua gitu, biar masuklah ini sinyal-sinyalnya gitu, biar nggak sampai takutnya nggak nyambung kan jadi masalah gitu loh, gitu Mbak. Jadi caranya adalah dengan approach yang berbeda ya kepada Gen Z ya. Tapi kalau untuk yang tertarik masuk ke dunia accounting, auditor gimana Pak? Makin sulit nggak carinya atau masih sama? Maksudnya masih mudah? Nah karena gini, proses menjadi akuntan publik atau konsultan pajak itu agak lama ya. Saya juga nggak bisa nyalakan Gen Z ya, karena memang di organisasi bikinnya menjadi akuntan publik itu ada beberapa tahapan gitu. Dari tahap awal, lanjutan sampai dengan profesional gitu. Nah menurut saya tahapan ini yang
usul saya sih ke organisasi kalau bisa lebih diringkes gitu loh. Karena ujiannya banyak, Mbak. Ujiannya banyak banget. Banyak dan lama ya. Banyak, lama, dan soalnya itu setiap tahun itu nggak nyampe setiap tahun, malah diperbarui terus. Jadi bang soalnya banyak. Iya. Jadi kita unpredictable gitu. Jadi challenge-nya untuk lulus bisa dikatakan berapa persen tuh biasanya? Sulit. Sulit ya. Saya mulai di 2017 baru selesai di 2022. Itu ada pengulangan atau gimana? Ada pengulangan. Pengulangan bukan 1-2 kali ya gitu. Makanya saya ngerti Gen Z ini, wah ini lama banget Pak gitu. Iya, ya. Kesini paling cepat 2 atau 3 tahun. Itu juga cukup lama sih, karena mereka udah kuliah kan 3-4 tahun gitu kan. Terus lagi belajar gitu Iya. ya. Yang akuntan publik lain yang di tempat saya itu ada yang dari tahun 2014-2015 baru kelar 2023. Nah, saya bilang kalau masuk BINUS sudah DO itu. Saking lamanya gitu. Dan orang jadi jenuh ya, bisa jadi tinggalin. Selain jenuh biaya. Oh, iya. Karena ngulang bayar lagi. Iya, setiap ngulang kita bayar, kita belum tentu juga lulus gitu Iya, loh. Nah, gitu loh Pak. Jadi banyak yang harus dikorbankan, waktu, materi, tapi itu investasi ya Pak ya. Investasi banget, karena ini saya kasih tahu ya cluenya ya. Mungkin 1 atau 2 kali tanda tangan udah selesai aja. Lebih kali. Iya. Banyak kembalian. Iya, kembaliannya banyak gitu. Nah, kira-kira yang mau disampaikan Pak ke generasi muda atau mungkin teman-teman misalnya mahasiswa SMA yang mau masuk ke kuliah masih pikir-pikir masuk akuntansi masih menarik nggak ya, apalagi sekarang dengan perkembangan AI bakal digantikan nih akuntan digantikan AI, auditor digantikan AI. Masih menarik nggak sih masuk jurusan akuntansi? Jadi kalau menurut saya ya, menarik gak sih? Menarik. Kenapa? Karena dia udah shifting ya, udah pindah dia. Bukan sebagai clerical, bukan sebagai yang hanya operator, nginput. Bukan pembukuan doang. Bukan pembukuan doang, tapi dia udah keluar dari ruangannya dia. Dia ada di pabrik, dia ada di lapangan, dia ada di kebun, dia ada di tambang gitu loh. Jadi dunia akuntansinya sudah berubah gitu loh. Kalau kamu masih mikir debit kredit aja itu udah nggak kesana lagi. Lebih luas daripada itu gitu loh. Yang intinya bahwa di akuntansi ini kan kita diajarkan bagaimana berpikir logis, bagaimana setiap transaksi itu harus ada bukti, ada datanya, ada catatannya, ada dokumennya. Nah itulah yang dipakai nanti di lapangan, di kebun, di pabrik, di tempat luar sana gitu loh. Nah makanya skop akuntansi jadi luas gitu. Waktu saya belajar maksi itu tesis kita banyak yang menurut saya juga agak aneh-aneh tuh. Ada akuntansi wayang, akuntansi tentang apa namanya kemarin tuh ya, pernikahan adat Batak gitu, adat Bugis gitu loh. Jadi suatu fenomena dilihat dari sisi akuntansi. Nah harapan saya anak-anak SMA sekarang itu punya mindset, punya pola pikir ke sana gitu loh, bukan hanya oh saya tukang ngitung, saya tukang susun, saya tukang lapor segala macam. Enggak ke sana kok. Jadi mindset kita bahwa semua based on apa gitu lah. Ada punya dasar gitu. Nah, kalau Anda punya itu, Anda bisa kembangkan itu, Anda bisa dapatkan itu semua di BINUS. Karena BINUS sudah menciptakan itu semua sehingga nanti outputnya Anda bakal jadi apa. Kalau nggak jadi apa-apa jangan salahin BINUSnya ya. Salahin orangnya. Yang penting dari BINUS sudah diajarin, sudah dibentuk kurikulumnya yang menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan sekarang. Gitu. Yang terakhir Pak, tesisnya topik apa waktu itu Pak? Saya topiknya insentif pajak. Insentif pajak dengan siapa pembimbingnya? Prof Gatot. Prof Gatot. Direktur BINUS Bekasi. Iya, betul. Challenge-nya kayaknya gimana sama Prof Gatot? Sama Prof Gatot challenge banget. Nah, karena saya sempat di kelas itu nanya beliau kan. Saya nggak pas mata kuliah beliau. Mata kuliahnya waktu itu audit. Saya nggak tahu kalau beliau itu bekas auditor gitu kan. Karena saya pernah ketemu ex-auditor Big Four ya. Dia di Big Four lah gitu. Depannya E lah. Dua huruf. Iya 2 huruf gitu. Ternyata nggak kaleng-kaleng gitu. Dijawab dengan gamblang bla 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 gitu. Makanya habis itu ditanya siapa pembimbingnya, Zaidan milih siapa gitu. Milih Pak Gatot aja nih. Ya kan sesuai dengan waktu itu bidang masih saya. diberi kebebasan untuk milih ya.
Waktu itu bukan kebebasan milih sih. Jadi kalau untuk akuntansi keuangan, pajak, audit, ini pilihannya dosennya ini gitu loh. Karena waktu yang saya pilih itu kalau nggak salah Pak Gatot sama ibu siapa, ibunya sakit gitu ya kan. Jadi kita ke Pak Gatot gitu. Nah, yang challenge-nya lagi Pak Gatot ini tipikal kalau kamu riset itu kalau bisa hal-hal yang baru, fenomena-fenomena baru, bukan fenomena-fenomena lama. Jadi waktu saya ngajukan penelitian ini, tesis ini, belum ada penelitian terdahulunya gitu loh. Judul spesifiknya apa Pak? Masih ingat? Jadi saya persepsi wajib pajak terhadap insentif pajak COVID-19 di KPP Samarinda dan Balikpapan. Yang diangkat pas ya, memang lagi era pandemi Iya, gitu ya. gitu. Jadi di situ fenomenanya dari sisi wajib pajaknya, persepsinya dia gitu, secara kualitatif. Ya kan, jadi saya ambil beberapa sampel, saya tanyakan tentang perpajakannya, dari paham nggak soal pajaknya, paham nggak tentang insentifnya, sampai ini ada manfaatnya nggak buat wajib pajak gitu. Nah itu diulas banget, sampai agak susahnya itu mencari penelitian terdahulunya. Makanya pas di penelitian saya itu banyak pakai penelitian dari luar ya. Karena di Indonesia belum pernah tentang keadaan begini gitu loh. Gitu, Mbak. Oke, jadi selama perjalanan kuliah Pak, mana yang paling membuat Bapak berbeda? Artinya maksudnya merubah pola pikir tuh apakah dari ketika ada satu mata kuliah yang Bapak berbeda, atau mungkin ketika proses tesis, atau sisi mananya? Jadi gini Mbak, kalau saya pribadi ya, setiap saya masuk saya dapatkan paradigma baru terus gitu loh. Kayak saya masuk kelasnya Prof Gatot, oh ternyata begini ya melihat audit tuh. Terus Prof Toto juga accounting management tuh seperti ini gitu loh. Jadi menemukan hal-hal yang baru terus gitu. Yang nggak kayak dulu-dulu lah. Kalau kita tahu akuntansi kan cuman oh ini laporan keuangan nih, standar akuntansi ini. Malah nggak ada dibahas. Itu malah perspektifnya lain gitu loh. Sampai ada waktu kemarin tuh tentang IT, saya lupa, udah jadi profesor juga itu. Prof Yohanes? Ya, Prof Yo. Kita sampai bingung ini belajar apa ya kan. Tapi pas kita lihat, oh iya juga ya, ada gunanya juga ya, bagus juga ya buat akuntansi gitu. Akuntansi juga harus melek teknologi gitu. Iya, di situ dia bisa lihat bahwa kan ada penggunaan kameranya bisa ngecek di Thailand kata dia. Orang ini udah berapa kali nih masuk ke mall gitu loh. Karena kan waktu itu kan zaman COVID, jadi masuk ke mall tuh dibatasi gitu loh. Jadi screeningnya. Nah, dari kamera yang di atas aja itu, bukan yang depan mata dia gitu loh. Dan yang jadi masalah kalau laki-laki tapi berambut gondrong kata dia. Jadi kamera nggak bisa tentukan nih laki atau perempuan gitu. Itu agak repot. Apalagi Thailand kan, laki perempuan susah dibedain. Kalah cantik malah yang perempuan. Iya, makanya repot dia periksa di mananya ini gitu. Gitu loh. Dan Prof Jo itu masih muda. Ya, jadi kita profesor termuda sepertinya. Iya, kita pas diajarin dia, wah keren juga nih profesor gitu. Karena perspektif dia, karena dia orang IT agak beda banget sama kita. Kita kayak masuk ke, makanya kalau di BINUS tuh kayak masuk dunia lain gitu loh. Jadi kita ada paradigma baru gitu. Karena awalnya pasti kita dikasih nonton dulu, kita dikasih lihat. Terus apa yang kamu lihat segala macam gitu. Itulah menurut saya kelebihannya dari BINUS dan pengajar-pengajarnya. Oh, juga satu tadi Prof Yohanes ini juga adalah profesor di bidang IT. Ya, spesifiknya saya agak lupa, tapi di bidang IT. Artinya ketika kita, meskipun kita kuliahnya di magister akuntansi, tapi kita punya kesempatan diajar oleh profesor bidang IT. Gitu Betul. Dimana IT itu merupakan salah satu bidang yang unggul di BINUS. Ya. Seperti itu ya. Malahan kita di akuntan publik nggak lama lagi didorong pemanfaatan IT, pemanfaatan AI dalam pelaksanaan audit gitu loh. Nah makanya saya lupa ya, tadi saya baru dapat email bahwa ada seminar nanti. Jadi webinar kita online, kita akan bahas pemanfaatan AI untuk pelaksanaan audit. Gitu. Siapa yang mengadakan Pak? Dari organisasi. Tapi tadi email dari IAPI, dari KEPAP-nya, Komite Akuntan Publiknya gitu, jadi KEPAP gitu kan. Dan kerjasama sama Pusat Pembinaan Profesi Keuangan kalau nggak salah Mbak. P2PK kita bilang, P2PK. Nah itu
pemanfaatan AI dalam proses audit tentunya. Karena selama ini kan masih konvensional ya, masih meriksanya secara parsial, secara manual gitu. Nanti karena perusahaan itu udah banyak pakai sistem, maka pemanfaatan AI ini didorong biar pelaksanaan auditnya bisa lebih efektif, efisien dan ekonomis. Akhirnya kualitasnya ditingkatkan ya. Iya, karena banyak pelaksanaan audit yang ya itu tadi kan, tadi kita sebelum podcast kan ada cerita Pak, ini ada fraud ini nih, kenapa ya gitu ya, tadi saya bilang makanya ada beberapa ceruk-ceruk yang nggak bisa didapat oleh auditor. Nah ceruk-ceruk ini yang tadinya dilaksanakan oleh auditor digantikan dengan AI gitu. Pembahasannya menarik banget. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Zaidan sudah hadir di podcast IKA Maksi Binus, khusus jauh-jauh dari Kalimantan. Setelah ini mau terbang lagi ke kota lain ya Pak ya, sibuk banget jadwalnya. Ya, terima kasih teman-teman Binusian untuk menyaksikan podcast edisi kedua. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk follow semua akun medsos Binus, LinkedIn, Instagram, YouTube. Sampai jumpa. Terima kasih.